berada di seperti gumpalan tanah ya, tanah unduk ini ya. Dan batu ini diyakini mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini juga banyak sekali batu-batu bata kuno, di mana dulunya ini adalah kemungkinan ini seperti perkampungan ya. Karena banyak sekali orang-orang yang menemukan seperti benda-benda di zaman dahulu. Terus kan niku Pak, katen mriki terus kata batu bata kuno. Botol nih bekasnya bangunan mesti ini tenang niku ngumpuk-ngumpuk ngono Pak. Mane pun tegarap saya men biasa dikumpuk akan kerja. Masa kedua rapisan itu ngenten ngen. Pas men selit-selit niku. Tasih wonten strukture ngoten. Atus pondasi mboten, pun bercecer. Pun bercecer ngaten Belum cecer. Dan kebanyakan orang-orang sini tuh datangnya tuh malam hari ya. Waduh, ini lewat mana ini ya? Sudah cepat masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya Allah. Nah. Ya. Seperti ini aja. Jadi agak ngeri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan namun budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat Prosto ya. Kali ini saya berada di perbukitan atau perbatasan ya. Di sini banyak sekali batu-batu atau peninggalan-peninggalan di zaman kuno ya. Dan di sini banyak sekali warga-warga dari desa lain menuju ke sini untuk mencari sesuatu, mungkin mencari seperti semacam pesugihan atau gimana ya. Kita akan mengeksplor ke sana ya, menuju ke sebuah tempat di mana ada salah satu tempat yang diyakini oleh orang-orang sini ya untuk meminta sesuatu ya. Yaitu kita juga belum tahu seperti apakah tempatnya. Katanya sih seperti batu batah putih ya. Dan di sini dulunya itu adalah tempat perkampungan, karena di sini banyak sekali orang-orang yang membawa alat detektor itu untuk mencari sesuatu atau semacam emas atau uang-uang gepok ya di zaman dahulu. Seperti apa tempatnya? Kita akan menuju ke sana, ke sebuah tempat di mana orang-orang sini menamakan batu putih. Kulon Jombang. Jombang. Iya. Kata niku Pak. Napa? Tiang mriku. Biasanya wonten Biasa wonten tapi nggih tiang tebih ngene. Ya tebih-tebih Pak ya sing kali. Oh. Mboten nate niku kejadian apa-apa. Kejadian apa? Ini. Kayak penampakan. Betul dikata benar mboten nggih. Bene nate. Sampeyan kula niku kompeten nate niku. Iya. Asale gene kan wingi teng ngoten. Bene tiang padus nomor padus ngoten mboten nonton. Nek ngoten niku duka, mboten semarep kula. Tapi biasane nek paling dalu nek betul ngoten niku napa? Dupo. Nggih. Oh. Kula semer niku pun kantun ipak-ipak ini. Bekas-bekase wong Kasih melekan temriku Pak yo. duka. Melek bengi-bengi kan. Ning iki mestine Dupo napa man? Kembang ngoten nggih. mboten dupa nama. Dupo sing. Biasa toyo ten akuarit niku. Nek pengurusnya mboten piyambak nggih, sing tiyang ngurusi mriku. Kayak ning rumah. Nek dek sian niku sing biasa ngerti ini ku yang sing gadah sapi niku sing sebelah ini. Nggih. Niki kan. Tapi memperjahat yang kan. Pak sinten Pak asmone Pak? Pak dia, nama Kloketang. Ketang, Pak Ketang. Sing gadah sabinten mriki nggih, Cela Prasasti niki. Iki dinamekaken prasasti napa Pak? Foto putih. Foto putih.
Nah, terkait niki prasasti niki wonten hal-hal mistis mboten Pak? Mboten ate. Selamatan mriki mboten ate. Niki ditemukaken pun dangu Pak. Pun dangu pun. Tapi nek disukani pal niku nembe mawon sukani. Sakniki gak disukani pal Palang niku. mboten aksal di rusak, mboten aksal ngoten niku lho. Nggih, nggih. Oh, Larangan-larangan. Dugi dinas nggih. Nembe sukani. Terus kan niku Pak, katen mriki terus kata bata kuno ngoten. Botol nih bekasnya bangunan mestine ten ngoten niku nglumpuk-nglumpuk ngoten Pak. Mane pun tegarap saya men Heeh. biasa dilumpuk-lumpukaken kejadian. Masa kedua ratusan niku benten ngen. Pas wonten selit-selit niku. Tasik wonten strukture ngoten. Mboten. Atus pondasi mboten. Pun Pun- tercecer. Pun becacar ngoten Oh. Belum cecer. Mboten bangunan ngoten Pak. Nggih, nggih. Sering tiang mriki Pak. Napa nih? Sing ten prasasti mriki. Mboten ate. Nek tiyang mriki Tiap mboten ate. yang Patus-patus. Patus-patus. napa, Oh. itu desa-desa liya nih lho Pak, yang Patus. Biasa enten kuwi nggih tiyang tebe, Yang tapi tebe-tebe mboten kenal ngoten. kok. Nggih. Nggih mboten Bengi mobil biasa. kadang nggih. Malam ngoten biasa. Mboten malam. siang kadang nggih Iya, kadang. Ini malam bareng. Duka ning ngali tok yang duka ngoten mboten kula mboten ngerti. Kadang nggih wonten dupa ngoten niku to. Nggih. Tapi nek dupa ngoten niku kula mboten semerep. Masangin mboten semerep nggih. Enjing ngoten niku ten garapan kok. Duh, bekasnya enek wong lowobek ngoten. dupo-dupo tok wonten Pak Nggih, kuwatang. dupa. Bakar dupa. Terus wonten betul alat detektor niku Pak, kaya delek-delek batangan-batangan Biasa emas. nggih. Ten ngeten-ngeten niku lho. Yang Tegal-tegal ngoten iki nggih. Betul alat sangkluk terus Nggih. Oh Kan gitu lho. nggih. Pokoke mboten ngerusak sabin ngoten Mboten. nggih. Oh nggih. Patus-patus kaya koin-koin. Terus harta karun niku Pak. berarti kata mriki nggih. Ketinggalan sian nggih ngene. duka nek asal mboten. Pemukiman, mboten nggih. semerep. Nek Soalnya mestine- diliwati tiang metal detektor kan biasanya sian nggih wonten. Bekas Mesti ini. pemukiman kemungkinan. Lah jenengan pas macul-macul ngoten mboten nate nemukaken napa ngoten Pak. mboten. Paling nggih batu bata ngoten niku Pak nggih. Nek bata nek Koin-koin. ngriku mboten enten nggih namung batu ageng niku. Batus Batu ngagem. putih niku. Ngagem ten pengadhape ngeten wit. Ini bata kuno ya seraan mriki. Nek ngriku tapi nggih pun becacar ngoten niku Mas, mboten rupi pondasi ngoten mboten pun kadang gretak ngoten. Belum penting tercecer. Nggih, cacer. Ya sampun Pak, matur suwun Pak. Suwun, Pak, nggih. Informasine. Nah, seperti ini ya, sahabat Blogosto ya. Jadi ini berada di tengah-tengah persawahan ya, yang ada di persawahan desa. Ya. Jadi di sini tepatnya ini ya. Di sini banyak sekali ditanami padi-padi ya, sama pohon-pohon jagung. Nah, dan di sana adalah salah satu perbukitan atau hutan di mana kita tidak bisa masuk ke sana ya, karena ada larangan tersendiri ya untuk menuju ke sana. Nah, seperti ini ya, sahabat Blogosto ya. Kita ke sana terus masuk. Jadi tempatnya seperti ini. Jadi banyak orang yang membawa mobil yang berada di sini ya. Jadi banyak orang-orang yang berbagai kota lain yang menuju ke sini seperti Lamongan, Surabaya, Nganjuk, Malang, dan lain provinsi. Dan pernah ada salah satu turis yang mencoba ke sini ya, mungkin penasaran atau gimana, karena dari negara asing ya yang melihat ke sini, mungkin penasaran atau gimana ya. Itu kata warga sini. Pernah dikunjungi salah satu turis asing ini ya. Jadi di sanalah tempatnya ya, di gerombolan-gerombolan itu ya tempatnya. Nah, ini ditanami oleh pohon-pohon padi sama jagung. Kondisinya seperti ini karena habis hujan, agak becek-becek sedikit meskipun sudah menggempal seperti ini ya, karena banyak tanah-tanah yang melekat di kaki saya ini ya. Jadi tebal sekali ini ya, maklum ya, karena ini berada di persawahan warga ini, berada di sawah. Nah, di depan kita itulah tepatnya ya, yang dinamakan Batu Putih. Mungkin ini dulunya itu adalah
sebuah tempat untuk orang-orang yang bertapa atau orang-orang yang melakukan meditasi. Dan ini tepatnya berada di desa Lamongan ya, yang ada di perkampungan atau persawahan. Jadi di Lamongan ini banyak sekali ya peninggalan-peninggalan di zaman era kerajaan ya. Apalagi Lamongan itu terkenal dengan Joko Tingkirnya ya, yang terkenal itu ya. Salah satu legenda Joko Tingkir adalah pangeran dari sini ya, dari Lamongan sini ya. Salah satu pendekar yang disegani di Lamongan sini. Nah, di sini ya tempatnya. Kita mencoba ya, seperti apakah batu itu ya. Katanya itu dinamakan dengan batu putih. Dan sini juga ada juru kuncinya dari pihak kota ya, untuk merawat atau menjaga tempat ini ya. Jadi seperti ini ya, masih lebat sekali, tanaman-tanamannya itu masih lebat sekali seperti ini. Ya Allah, dulu kok gini ya, serem sekali ini, tempatnya sangat serem sekali. Dan kebanyakan orang-orang sini tuh datangnya tuh malam hari ya. Waduh, ini lewat mana ini ya? Kita cepat masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, ya, luru seperti ini tempatnya. Jadi agak ngeri ya. Assalamualaikum. Nih, kita sudah mencium baunya ya. Agak merinding saya ini. Jadi seperti ini tempatnya. Ya Allah. Nah, ini berada di dalam ini ya. Saya berada di dalam. Sini saya masih mencari di mana batu itu menancap. Nah ini, coba. Ya, kita lewat sini aja ya. Jadi banyak sekali ya akar-akar yang melintang di sini. Oh, di situ tempatnya. Nah ini. Jadi diyakini ya, tempat ini memang untuk orang-orang yang melakukan meditasi atau melakukan ritual. Iya. Nah, di sini betul. Nah, ya Allah. Nah, di depan kita inilah. Ini adalah salah satu macam batu prasasti yang menancap ini ya. Nah, ini juga kita temukan seperti sapu ya untuk membersihkan. Jadi tempat ini masih juga dijaga ya. Dan di depan itu adalah batunya yang menancap di atas pohon. Nah, seperti ini tempatnya. Jadi batunya ini menancap ke dalam pohon. Nah ini yang menancap di sini batunya ini. Jadi batu ini diyakini sangat mungkin salah satu kesaktian. Kemungkinan ini dulunya ini adalah tempat singgasana atau apa ini ya. Mungkin tempat untuk pertapaan atau tempat apa. Jadi batunya itu menancap di pohon ini. Nah ini, pohonnya sangat besar sekali seperti ini. Ya Allah. Nah, ini adalah batunya yang. Coba kita melihatnya. Nah ini. Ini adalah salah satu macam batu prasasti yang menancap. Coba kita melihat ini ya. Ini. Jadi ini menancap ke dalam pohon. Batunya ini menancap. Jadi ini berada di seperti gumpalan tanah ya, tanah unduk ini ya. Dan batu ini diyakini mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini juga banyak sekali batu-batu bata kuno, di mana dulunya ini adalah kemungkinan ini seperti perkampungan ya, karena banyak sekali orang-orang yang menemukan seperti benda-benda di zaman dahulu, seperti gelang, ada yang menemukan pedang,
Dan ada yang menemukan guci seperti kayak guci-guci itu banyak sekali di sini ya. Kemungkinan ini dulunya itu mungkin untuk orang-orang Tionghoa ya. Kan biasanya kalau guci itu identik dengan orang-orang Cina ya. Nah ini batunya di sini. Coba, ini juga masih dirawat ya oleh orang-orang sini. Batunya ini seperti ini. Jadi ini masih dirawat, dan ini juga ada tulisan untuk larangan kita tidak boleh merusak atau mengubah fungsi batu yang cagar budaya ini. Dan ini berada di pinggiran sawah. Kita mengintari di sini ya. Jadi memang dulunya ini adalah mungkin seperti perkampungan ini ya. Sekarang menjadi persawahan. Dan ini juga atau lautan atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Karena ini berada di tengah-tengah sawah. Dan anehnya lemah itu sangat berunduk sekali ya. Lemahnya sangat berunduk. Tanahnya itu berunduk. Nah, jadi berada di sana itu. Nah, itu ada teman kita ya juga mencoba melihat-lihat atau mengekspor ya. Dan di atasnya ini adalah pohon besar. Nah ini pohon yang kemungkinan yang berumurnya itu hampir ratusan tahun, karena kita melihat dari bentuknya itu tanamannya itu seperti ini, bentuk pohonnya itu seperti ini ya, hampir sangat tua sekali. Dan pernah terjadi kebakaran ini ya dulunya, dan anehnya tempat ini tidak bisa terbakar. Dan kalau dipikir secara logika ya, di sini tuh memang banyak sekali ya pepohonan, tetapi anehnya ini tidak bisa dibakar. Hanya yang terbakar cuma samping-sampingnya saja yang terbakar. Kalau di dalam pohonnya itu tidak bisa sampai terbakar. Nah, jadi seperti ini tempatnya. Dan ini berada di persawahan atau perkampungan, persawahan atau ladang. Dan ini juga ada sapu ya. Ini ada sapu. Jadi tempat ini memang masih dirawat. Kita mengelilingi dari samping dulu ini. Dan ini juga ada batu-batu di zaman dahulu ya. Jadi di samping-sampingnya ini mungkin milik warga ya sekarang ya. Jadi tempat ini dulunya itu pernah disinggahi orang menuju ke sini ya untuk melakukan meditasi. Dan pernah ada salah satu warga asing ya yang mencoba ke sini untuk melihat batu seperti ini. Dan ini batunya menancap loh di pohon ini loh, menancap. Jadi batu ini keluar dari pohon ini ya. Seperti ini tempatnya. Sangat fenomenal sekali. Oke sobat Posto ya, mungkin ini adalah tempat mistis ya oleh warga sini yang diyakini mungkin bisa mengandung keberuntungan. Salah satu perjuangan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi ini derasan-derasannya ya, loh, melewati perkebunan warga ini ya. Ya. Ini melewati kebun warga ini ya. Kita derasa-derasa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya sobat Posto ya tempatnya. Jadi rintangannya itu sangat luar biasa sekali. Dan ini dulunya itu adalah sebuah perkampungan mungkin ya. Nah, coba kita melihatnya dari sana ya, dari jauhan. Nah ini, nah di sana itulah tempatnya. Itu adalah lemah hunduk ya, lemah hunduk yang dipercaya. Jadi
banyak orang-orang yang berdatangan dari berbagai kota untuk menuju ke sini ya, ke sebuah tempat di mana itu ada sebuah batu yang menancap di dalam pohon. Dan pohon itu umur itu hampir ratusan tahun ya. Kalau kita melihat dari sini itu sangat tua sekali. Nah, di dalam sana, luar biasa sekali. Oke, sahabat Prakosto ya, cukup sampai sini ya ekspor kita kali ini. Ekspor kita yaitu menuju ke sebuah batu yang menancap di dalam pohon, yaitu batu prasasti yang menancap di bawah pohon. Dan batu ini diyakini oleh orang-orang sini batu keramat ya, yang banyak sekali misteri-misteri yang ada di sini. Dan batu ini terletak di pertengahan persawahan ya, rumah hunduk yang dikira itu tanah biasa, ternyata di dalamnya itu menyimpan sebuah misteri, yaitu sebuah batu, di mana batu ini diyakini batu keramat atau batu prasasti yang menancap di dalam pohon. Oke sahabat Prakosto ya, di Lamongan ini banyak sekali ya peninggalan-peninggalan di zaman kerajaan. Dan di depan kita ini adalah dulunya itu adalah perkampungan, di mana di sini banyak sekali ditemukan bongkahan-bongkahan emas atau bongkahan-bongkahan perak. Dan banyak sekali orang-orang yang menemukan uang gempok ya, uang gempok atau uang logam yang bundar tengah itu. Dan di sini banyak sekali dari berbagai kota mencari di sini ya, membawa alat detektor ya. Di sana, di hutan sana juga banyak sekali ditemukan bongkahan-bongkahan batu. Nah itu teman saya ya, merasa seperti itu. Nah saya tadi seperti itu juga, merasa seperti itu. Ini milik warga ini, kalau tahu orangnya gimana ini. Oke sahabat Prakosto ya, cukup sampai di sini ya ekspor kita kali ini yang berada di Ngimbang Lamongan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Bloko Suto membuka untuk kita semua.